wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, muflihin, kelurahan Tolang, nenek mama, alim ulama, guru-guru kita yang kita muliakan, umumnya kaum bapak, kaum ibu, kaum mukminin wal mukminat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebahagiaan, kenikmatan dalam hati seorang mukmin pada saat kini, terutama bagi kita yang hadir di masjid, adalah Allah hadirkan kita dengan kesehatan, kekuatan dan kenyamanan untuk menunaikan ibadah Isya dan Tarawih insyaallah secara berjamaah. Dalam rangka kita berubudiah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, mendapatkan cita-cita yang kita dambakan bagi seorang mukmin, yaitunya derajat muttaqin insyaallah. Selawat beriring salam selalu kita doakan pada Allah, tercurah selalu pada baginda Rasulullah Nabi besar Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah kepada kita meninggalkan pesan yang apabila kita berpegang teguh kepadanya itu, hidup kita akan selamat, akan bahagia di dunia dan di akhirat. Rasul katakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua urusan, dua perkara atau dua pusaka kepadamu. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, hidupmu akan bahagia, selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yaitunya kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Hadis. Ibu-ibu, bapak jamaah rahimakumullah, malam kini adalah malam ke-8 boleh, puasa 7 boleh. Suatu kebiasaan dalam rangka syiarnya agama yang kita cintai, agama yang suci terhadap Al-Quran adalah kita memperingati nuzul Quran. Di mana saja kaum muslimin, lebih-lebih generasi remaja Islam memperingati nuzul Quran. Ada yang melaksanakan dengan MTQ, musabaqah tilawatil Quran, dan ada juga di antara jamaah mengadakan melalui wirid-wirid pengajian yang temanya adalah mengagungkan Al-Quran dan menambah keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim, firman Allah. Ibu-ibu, bapak jamaah,
peringatan nuzul Quran itu bukan hanya sekedar seremonial saja anda. Jangan takah itu. Tapi benar-benar kita memperingati nuzul Quran, Al-Quran itu kita jadikan petunjuk, pedoman dalam kehidupan. Jadi itu kita peringati. Mendalam mandaknya Al-Quranul Karim, kitab suci, pedoman bagi umat Islam, dan kita aplikasikan dalam kehidupan awak. Kehidupan secara pribadi di tengah-tengah masyarakat, kehidupan secara berkeluarga, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Al-Quran lengkap sadonya. Tidak ada yang tidak diatur. Cuma kita terbatas sangat mempelajari Al-Quran. Ini ibu bapak jemaah rahimakumullah. Kita beri judul. Dia tetap Al-Quran. Dasarnya Al-Quran juga. Judul tausiah kita pada malam kini adalah penyesalan bagi seseorang yang tidak beramal. Sekali lagi, penyesalan bagi seseorang yang tidak beramal soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu nama dari Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Ini ada 5 di antaranya nama-nama Al-Quran Allah cantumkan dalam Al-Quran namanya. Kita ambil beberapa saja nanti terbatas waktu. Sehingga 2. Kita uraikan apa saja penyesalan-penyesalan bagi seorang muslim. Seorang manusia, tidak seorang muslim saja doh. Manusia secara umum. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ada pedawak tu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan. Ikolah kitab kata Allah. Maksud kitab suku Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jaleh nyatu. Dan kita punlah yakin apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran benar adanya. Tidak ada duto seperti Allah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Petunjuk, pedoman, arah menuju orang-orang yang terpelihara di sisi Allah. Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian selain nama Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Az-Zikru, itu tulisannya. Berfungsi sebagai peringatan atau mengingatkan. Peringatan bagi seorang manusia dan juga mengingatkan kita sebagai hamba Allah. Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Hijr. Surat kalimah boleh. Ayat 9. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami menurunkan Az-Zikr sebagai peringatan, mengingatkan, dan kami pula lah yang memelihara. Apapun dalam Al-Quran terhadap kita selaku hamba Allah, Allah diingatkan oleh Allah. Lebih-lebih kita yang hidup di dunia ko, tempat persinggahan bagi kita yang akan menuju kampung yang abadi, yaitunya akhirat. Banyak Al-Quran ayat-ayatnya mengingatkan kepada kita yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman. Kodok kita sampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Aku ayat yang populer untuk merenung. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
merenungkan, memikirkan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, untuk berpulangnya kita ke rahmatullah. Ibu bapak jamaah, kita nanti akan pulang, kita akan pindah. Di dunia saja kita pindah-pindah, pindah tempat, pindah tempat tinggal, pindah tempat tugas, dan berbagai macam perpindahan. Bukankah setiap perpindahan itu membutuhkan bekal, butuh biaya, butuh kendaraan, dan butuh segala sesuatunya pada tempat kita domisili itu. Dan kita yakin setiap perpindahan-perpindahan itu hendaklah mutlak bekal yang kita bawa itu perlu di situ tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah menjalihkan kalau kita pulang nanti ke rahmatullah, bekal itu adalah amal soleh. Amal solehnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima hasilnya. Jadi ibu-ibu bapak jamaah rahimakumullah, karena tidak ada yang dibutuhkan selain daripada amal di akhirat, kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi usia yang masih lebih oleh Allah pada saat kini, diberi kekuatan oleh Allah, kenyamanan dalam beribadah. Masih banyak di antara kita yang malah beribadah. Kita pinginnya surga, kebahagiaan yang kita dambakan kepada Allah. Tapi Allah menyuruh kita untuk beramal, kita enggan. Enggan. Malah pada umumnya tentu saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam-malam tarawih, pada malam-malam Ramadan, siang hari bulan Ramadan. Apa ke penyesalan bagi orang yang tidak mau beribadah itu? Kini mungkin belum tahu itu. Nanti yang pertama penyesalan bagi orang yang tidak mau beribadah adalah ketika inyo dalam keadaan sakaratul maut. Itu pertama. Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Apa kata Allah? Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, kata Allah, kata ruh ketika itu, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, kita kalau banyak menculik saudara kita, anak kita, famili, tetangga dan sebagainya dalam keadaan sakaratul maut. Ada matanya yang lain terbuka, tapi belum tentunya menampak awak lain. Belum tentu lain tu, tak tahu awak tu. Kemudian ada telinganya yang lain terbuka, belum tentunya mendengar awak. Di situ Allah gambarkan kehidupan setelah itu yang akan dialaminya. Waktu sakaratul maut. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Itu jeritan ruh bagi orang tak beramal. Saketik lailah Tuhan, sebentar lailah, maka aku akan bersedekah. Itu dikonanya. Badai sedekah tak kona dinyo, karena kita banyak mendapat nikmat dari Allah. Pilih kita bersedekah. Padahal pahala sedekah Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Satu kebaikan, satu sedekah Allah kita berikan pada fisabilillah, Allah akan menumbuhkan yang cie itu 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai itu berbuah 100. Berapa banyak anda? Kini Allah banyak bagi rezeki kawak. Tak sodang-sodangnya tu. Tak juga sodang-sodangnya. Takut juga kita tak dapat pembelian memenuhi kebutuhan besoknya. Sehingga kita bersedekah itu seketik-seketik 1,000, 2,000, paling banyak 1,000. Padahal Allah dengan satu kebajikan seketik saja
Allah tumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai itu berbuah 100. Quran Al-Baqarah 261 itu ada sampai ayat itu rangkaiannya. Boleh kita cari nanti di rumah. Masalah sedekah. Jadi untuk itu ibu-ibu bapak jamaah, marilah kita pergunakan rezeki yang Allah bagikan ke awak itu tu berinfak, bersedekah pada fi sabilillah. Apakah ke masjid, musalla, anak yatim, anak fakir miskin, orang-orang terlantar dan sebagainya untuk kemaslahatan umat. Itu jeritan ruh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Itu pertama. Orang yang masih menahan-nahan rezeki yang Allah agihan kainya, jaga agaknya. Padahal Allah banyak magih pahala. Yang kedua, orang yang menyesal pada hari kiamat nanti ketika ia telah dimasukkan ke dalam kubur. Kalau lopeh tu dimasukkan ke dalam lahat, dalam kubur, sudah ditimbun, dikuburkan. Dalam hadis 7 langkah kita orang yang menghantarkan itu, oi, Allah kembalikan ruh itu kepada alam barzakhnya itu. Maka di situ timbul penyesalan. Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Munafikun, ya, surat Mukminun, ya, surat Mukminun ayat 99. Apa kata Allah? Kata Allah dalam Quran, jeritannya, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Disambung oleh ayat 100, kami akan berbuat baik, kami akan beramal soleh ya Allah. Nah, itu penyesalan mayit ketika ada dalam alam barzakh. Rasulullah SAW menceritakan di tengah-tengah sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, seluruh manusia yang telah mati yang berada di alam akhirat, mulai di alam barzakh nanti, di yaumil hisab, mereka semuanya itu menyesal. Apakah seorang mukmin juga menyesal ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Kenapa? Mereka kan sudah beramal. Allah memperlihatkan amal-amal mereka begitu banyaknya, padahal mereka itu telah berbuat baik dengan yang sedikit. Allah nampakkan begitu besarnya pahala, sehingga orang yang beriman itu ibu-ibu bapaknya sayu, banyak ada nagihan juga sebanyak itu dan simpan-simpan dulu leh. Banyak leh dan simpan, takut dia tidak kadapik bolinyaknya besok. Itu penyesalan. Waktu panjang, waktu banyak Allah sediakan, banyak juga kita pergunakan untuk bermain-main. Banyak kita lakukan solat sunat duha, solat sunat malam dan sunat yang lain-lainnya. Sedang ikut kironya Allah magihkan begitu banyak. Itu penyesalan orang yang beriman. Apalagi yang tidak beramal soleh, itu yang minta dikembalikan. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal soleh leh. Iyo sebonai. Itu penyesalannya. Yang ketiga, penyesalan seorang yang tidak beramal kini waktu di dunia, di waktu Allah bangkitkan di alam kubur menuju mahsyar dan yaumil hisab. Menyusah di situ. Sehingga Allah ceritakan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 2 boleh. Apa kalimatnya? Rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, iyolah kami colik. Lah nampak dia mata kami kini ya. Lah kami donga pula pekikan orang yang berdosa. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ya Allah. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh lagi. Lah kami yakin ya Allah, kami sebenar-benar yakin gini ya Allah. Dulu engkau himbau kami dalam Al-Quran seperti itu, begini dan sebagainya, tidak kami hiraukan doh. Begitulah penyesalan ruh ketika lah barado di alam gaib, mulai dari sakaratul maut, alam barzakh, dan Allah bangkitkan kita di mahsyar sampai yaumil hisab, hari perhitungan amal bagi kita. Ibu-ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu diantaranya baru 3 kita ungkapkan penyesalan orang yang tidak beramal dalam Al-Quran. Benar banyak lagi. Kini Allah masih menyisakan awak. Jalan satu-satunya bagi kita adalah memanfaatkan seoptimal mungkin. Yang namanya ruh, Allah yang kuasa. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila lah sampai ajal salah seorang dari awak, tidak dapat diakhiri sedetik dan juga tidak dapat dimajukan seketik pun tu. Di tompeknya tidak bisa kita berkondak, tapi kita diajar berdoa oleh Rasulullah. Allahumma khtim alaina wa umurana wa ajalina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu kodok kita baca, imam kita baca tu, guru-guru kita majang pada kita. Itu doa kita setiap selesai solat. Ya Allah, tutuplah usiaku, umur amboku usia amboku sebaik-baiknya penutup. Sebaik-baik penutup, baik kondisi awak, dalam keadaan bau duduk awak, dalam keadaan di tempat sujud awak, dikelilingi oleh anggota keluarga yang awak cintai, di tempat yang rancak pulau, dan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah kata Rasulullah, Allah akan bagi hidayah orang yang biasa-biasa lidahnya itu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya kita tahlil. Kadang-kadang pengajian kini ibu bapak kalau ada yang mendongak biasalah. Nah, tali-tali sudah bayang itu bid'ah. Banyak ini sudah dongak, biasalah ini yang ngecek tak itu. Kita melatih lidah kita untuk mengucapkan kalimat tauhid, karena Rasulullah berpesan, orang jika dalam keadaan sakaratul maut, yang biasa itu yang pulang ke dirinya. Kalau lidahnya biasa mengucapkan kalimat tauhid, insya-Allah lidah itu akan biasa mengucapkannya. Akan biasa mengucapkan berdasarkan hidayah dari Allah. Tapi kalau lidah tidak biasa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, tasbih, tahmid, di mana ka dapat? Kalau biasa baca ruh, di mana ka? Itu yang kalancarinya. Itu tompek yang husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah, itulah bontuk buruk nyalang ke mati, takut orang dia, takwajuk orang dia, tompek buruk pula, ndak ada pula orang maunian, mati seorang saya. Itu su'ul, salah satu bentuk su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Tapi itu nak mutlak. Indak mutlak. Allah yang maha mengetahui. Jadi ibu bapak jamaah, selagi Allah sisakan umur awak kini, entah le sampai Idul Fitri besok, entah tak tahu awak dah. Tak tahu awak. Maka kita manfaatkanlah seoptimal mungkin. Mari kita istiqamah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbina ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati,
teguhkan, istiqomahkan hatiku dalam agamamu dan mentaatimu ya Allah. Walaupun hari hujan sampai jo ambo korean jo ambo kamu soji ya Allah. Kan ada payung. Nah, itu doa kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kita kemampuan kesehatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kini malam 8 boleh Allah melalui Rasulnya magih pahala solat sunat tarawih malam ke-8 boleh, iaitunya Allah akan meridhoi orang yang solat tarawih dan kedua orang tuanya. Itu kita baca dalam kitab Duratun Nasihin, ya. Itu Allah akan meridhoi. Itu mau cari cakap itu pastinya. Itu mendapatkan ridho dari Allah bagi dirinya serta kedua orang tuanya. Ridho Allah. Tak ada lebih dari itu, lebih ibu bapa. Ridho Allah. Kita hidup kau mencari ridho Allah. Allah agihan kepada kita yang ikhlas mendirikan ibadah tarawih dan juga Allah meridhoi kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.